Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Almaratu Soliha, NIM 8781909897. Pada pagi hari ini saya akan praktek tentang simbiosis pada mata kuliah praktek IPA di SD. Terima kasih. Simbiosis yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan interaksi antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi pihak satu diuntungkan dan pihak yang lainnya juga diuntungkan. Contohnya antara semut dengan melati air. Nah, seperti yang terlihat pada video ini, di sini terdapat semut yang ada di tumbuhan melati air. Di dalam tumbuhan melati air ini juga ada beberapa kutu. Misalnya ini ada kutu kebul, warnanya putih-putih inilah. Kutu ini menyebabkan daun pada melati air ini menjadi rusak atau di situ menyebabkan penyakit penggerek. Dan hubungannya di sini semut mendapatkan makanan berupa kutu. Misalnya ini, semut memakan kutu. Lah, sedangkan dari pihak tanaman melati airnya juga diuntungkan, yaitu dengan berkurangnya jumlah kutu yang ada pada daunnya. Inilah yang dinamakan simbiosis mutualisme, yang mana dari pihak semut diuntungkan dengan mendapatkan makanannya berupa kutu, dan dari pihak tanamannya juga diuntungkan. Simbiosis yang kedua yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan interaksi antara dua makhluk hidup yang mana yang satunya diuntungkan dan yang satunya dirugikan. Contohnya ini, contohnya tanaman trembesi dengan benalu. Di sini mulai tumbuh tanaman benalu. Di tanaman di sini benalu mendapatkan keuntungan dari tanaman trembesi, yaitu menyerap sari-sari makanan yang mana itu hasil dari fotosintat maupun dari unsur hara yang dibawa oleh akar atau rambut-rambut dari tanaman trembesi. Itu untuk tumbuh kembangnya dari tanaman benalu ini mengambil sari-sari makanan dari tanaman trembesi. Apabila ini dalam jumlah banyak, maka dapat mengakibatkan pohon trembesi itu rusak atau mati. Contohnya ini, di sebelah bagian sini dulu banyak sekali tanaman benalunya, karena akibatnya di situ tanamannya menjadi mati. Ini contohnya. Simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan interaksi antara dua makhluk hidup yang mana yang satunya diuntungkan, namun tanaman yang lainnya atau pihak yang lainnya tidak dirugikan. Contohnya ini, di sini ada tanaman salur dan beberapa ada lumut juga yang menjalar di pohon kelapa gading. Di sini tanaman salurnya ini mendapatkan tempat tinggal yang tinggi untuk melakukan proses fotosintesis. Namun untuk tumbuh kembangnya tidak menyerap dari sari-sari makanan yang ada pada tanaman kelapa gading. Namun apabila jika jumlahnya dari tanaman salur ini melebihi ambang batas seperti yang di atas itu, apabila ini terus berkembang banyak, maka akan mempengaruhi tumbuh kembang dari kelapa gading ini. Jadi apabila jumlahnya melebihi ambang batas, kelapa gading tidak akan tumbuh dengan optimal, akhirnya terganggu. Nah, otomatis kalau di sini tanaman salur ini terlalu banyak, di sini tidak lagi dikatakan dari simbiosis komensalisme, yang mana satunya diuntungkan dan pihak lain tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Namun apabila melebihi ambang batas, maka dapat dikatakan simbiosis parasitisme. Contoh lain dari simbiosis komensalisme yaitu ada tumbuhan tanaman bunga ini, biasanya bunganya berwarna kuning.
Di sini tanamannya menjalar ke atas pohon terembesi. Nah, di sini tanaman bunganya ini mendapatkan tempat tinggal yang tinggi guna untuk proses fotosintesis. Sedangkan dari pihak pohon terembesinya itu juga tidak diuntungkan, juga tidak dirugikan. Seperti ini. Jadi kesimpulannya pada praktikum simbiosis ini tadi sudah dijelaskan ada 3 macam simbiosis, yaitu simbiosis yang pertama simbiosis mutualisme, kemudian simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Yang mana tadi simbiosis mutualisme itu antara semut dengan tanaman bunga melati. Sebenarnya masih banyak lagi contoh. Kemudian untuk simbiosis parasitisme tadi contohnya tanaman terembesi dengan tanaman benalu, bisa juga mungkin antara kutu dengan manusia atau kutu dengan hewan atau dengan nyamuk dengan manusia, itu juga termasuk contoh dari simbiosis parasitisme. Kemudian yang terakhir yaitu simbiosis komensalisme, yaitu interaksi antara makhluk hidup yang mana pihak satu diuntungkan namun pihak yang satu tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Tadi contohnya tanaman sulur, kemudian ada lumut juga yang di situ merambat di pohon kelapa gading. Namun perlu di notice bahwa apabila di situ tanaman salurnya maupun tanaman lumutnya apabila terlalu banyak atau melebihi dari ambang batas, maka akan menghambat tumbuh dan perkembangan dari kelapa gading itu sendiri. Maka kalau sudah dalam kategori di situ melebihi ambang batasnya, otomatis di situ tidak dikatakan lagi simbiosis komensalisme namun berubah menjadi simbiosis parasitisme. Kemudian contoh lain dari simbiosis komensalisme tadi ada tanaman bunga yang merambat pada tumbuhan terembesi, di mana di situ tanaman bunganya itu mendapatkan tempat tinggal yang lebih tinggi untuk proses fotosintesis, namun di situ tanaman bunga tidak merugikan dari pihak pohon terembesi. Karena apa? Di situ untuk tanaman bunganya tidak mengambil sari-sari makanan maupun hasil fotosinta dari tanaman terembesi. Dan tadi juga untuk ambang batas dari tanaman bunganya juga masih rendah, jadi tidak mempengaruhi dari tumbuh dan perkembangan dari tanaman terembesi. Baik, sekian pada praktikum simbiosis pada praktik IPA di SD ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.